Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai proyeksi laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Perkenalkan, saya Widya Zikra sebagai moderator dan pemateri, dan teman-teman saya ada Aisyah Alfiananda, Eli Habibah, Faika Ashila, Febri Talia Rahma, dan Tiara. Langsung saja ke pemateri pertama, yaitu Tiara. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang proyeksi laporan laba rugi. Jadi teman-teman, proyeksi laporan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, proyeksi laporan laba rugi, dan yang kedua, laporan proyeksi posisi keuangan. Yang pertama, kita akan membahas apa sih itu proyeksi laporan laba rugi. Jadi, proyeksi laporan laba rugi atau income statement ini adalah estimasi atau prediksi laba dan rugi yang akan dialami oleh suatu perusahaan dalam periode tertentu di masa yang akan datang. Jadi, proyeksi ini akan mencakup perkiraan tentang pendapatan, biaya operasional, dan laba bersih yang akan diharapkan. Adapun manfaat dan tujuan proyeksi laporan laba rugi ini ada 4. Yang pertama adalah memantau kinerja usaha, yang mana dengan ini akan mengetahui apakah usaha yang dijalankan perusahaan tersebut menghasilkan untung atau rugi untuk masa yang akan datang. Yang kedua adalah sebagai dasar pengambilan keputusan. Ini akan membantu perusahaan atau pemilik usaha dalam mengambil keputusan usaha yang strategis. Yang ketiga, ada perencanaan keuangan, yang mana ini tuh akan menjadi dasar dalam perencanaan keuangan dan pengelolaan arus kas perusahaan. Yang terakhir adalah pelaporan pajak. Nah, laporan proyeksi laba rugi ini akan menjadi bahan pertimbangan saat melakukan pelaporan pajak. Nah, selanjutnya ada komponen proyeksi laporan laba rugi. Secara umum, proyeksi laporan laba rugi ini terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama, adanya pendapatan penjualan yang seperti kita ketahui, yaitu perkiraan penjualan produk atau jasa dalam periode tertentu. Yang kedua, ada biaya penjualan atau harga pokok penjualan, yaitu biaya langsung yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk atau jasa. Yang ketiga ada laba kotor, yaitu pendapatan penjualan kita kurangi dengan biaya penjualan yang telah dikeluarkan. Selanjutnya ada beban operasional, yaitu biaya operasi seperti gaji, pemesaran, sewa, dan biaya administrasi lainnya. Selanjutnya ada beban lain-lain, yaitu biaya yang tidak langsung atau non-operasional. Selanjutnya ada laba atau rugi operasional, yaitu laba kotor yang kita peroleh dikurangi dengan beban operasional. Dan ada laba sebelum pajak, yaitu laba operasional kita kurangi dengan biaya non-operasional seperti bunga dan amortisasi. Yang terakhir ada laba bersih, yaitu laba sebelum pajak yang telah kita dapatkan dikurangi dengan pajak penghasilan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Aisyah Alfiananda. Sekarang saya akan melanjutkan materi mengenai laporan laba rugi target corporation. Pada tampilan 9.1 telah dilampirkan mengenai tabel laporan laba rugi target corporation pada tahun 2003 hingga 2005. Laporan ini menyajikan data dalam juta dolar Amerika Serikat untuk tahun 2003, 2004, dan 2005. Kita bisa melihat bagaimana pendapatan, beban, dan juga laba perusahaan berkembang selama 3 tahun tersebut. Yang pertama itu adalah penjualan, yang mana terdapat pertumbuhan penjualan yang konsisten setiap tahunnya. Peningkatan ini menunjukkan bahwa perusahaan mengalami ekspansi atau peningkatan permintaan terhadap produk mereka. Yang kedua ada beban pokok penjualan, atau disebut juga dengan COGS. Beban pokok penjualan juga meningkat yang wajar mengingat skala operasional yang juga bertumbuh. Namun kenaikan ini masih dapat dikendalikan untuk menjaga margin laba.
Yang ketiga ada laba bruto. Laba bruto juga meningkat dari tahun ke tahun, mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk mempertahankan efisiensi meskipun skala usaha meningkat. Yang selanjutnya ada beban penjualan, umum, dan juga administrasi. Beban ini juga meningkat namun masih dalam proporsional terhadap penjualan. Ini menunjukkan efisiensi operasional yang cukup baik. Yang selanjutnya ada beban penyusutan dan amortisasi yang juga mengalami peningkatan yang menunjukkan bahwa investasi jangka panjang dalam aset tetap yang mengalami penyusutan stabil di sekitar 570 juta yang menandakan struktur pembiayaan perusahaan cukup stabil dan tidak ada peningkatan signifikan dalam utang berbunga. Selain itu juga ada laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak menunjukkan tren peningkatan mencerminkan pertumbuhan yang sehat dalam operasional dan efisiensi biaya. Setelah itu juga ada beban pajak penghasilan yang sekitar 851 juta pada tahun 2003 hingga 1M 148 juta pada tahun 2005 yang konsisten dengan pertumbuhan laba sebelum pajak. Setelah itu juga ada laba rugi dari operasi yang dihentikan. Pada tahun 2005 terdapat pengaruh signifikan sebesar 1.313 juta dari operasi yang dihentikan mencerminkan perubahan strategi perusahaan. Nah, yang terakhir itu ada laba neto. Kenaikan tajam pada tahun 2005 berasal dari laba operasional dan efek positif dari penghentian operasi tertentu. Laba bersih hampir 2 kali lipat dibandingkan dengan tahun 2004. Selanjutnya ada analisis rasio-rasio yang dipilih. Yang pertama itu ada pertumbuhan penjualan. Pada tahun 2004 itu sebesar 12%, sedangkan pada tahun 2005 sebesar 11%. Pertumbuhan ini menggambarkan bahwa target memiliki momentum ekspansi yang kuat. Nilai ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk terus meningkatkan pendapatan dari tahun ke tahun. Yang kedua ada margin laba bruto. Pada tahun 2004 itu sebesar 32,4%, sedangkan pada tahun 2005 sebesar 32,8%. Margin laba bruto yang meningkat tipis menunjukkan efisiensi operasional yang stabil, di mana beban pokok penjualan tetap bisa dikendalikan seiring dengan peningkatan harga jual atau efisiensi rantai pasok. Selanjutnya ada beban penjualan umum dan administrasi terhadap penjualan. Pada tahun 2004 sebesar 22,3% dan pada tahun 2005 sebesar 22,4%. Rasio ini juga menunjukkan stabilitas dalam pengendalian biaya operasional. Perusahaan tidak mengalami pemborosan meskipun skala bisnis bertumbuh. Selanjutnya ada beban penyusutan terhadap aset tetap bruto tahun sebelumnya. Pada tahun 2004 sebesar 5% dan tahun 2005 sebesar 6%. Meningkatnya angka ini bisa menunjukkan peningkatan investasi dalam aset tetap. Semakin besar aset, maka beban penyusutan pun akan semakin meningkat, yang bisa berarti ekspansi fisik seperti pembangunan toko ataupun fasilitas baru. Selanjutnya juga ada beban bunga terhadap utang jangka panjang tahun sebelumnya. Pada tahun 2004 sebesar 4% dan pada tahun 2005 sebesar 5%. Kenaikan ini dapat mengindikasikan dua hal. Yang pertama, adanya peningkatan suku bunga, atau yang kedua, perubahan struktur utang. Meskipun begitu, kenaikannya masih dalam batas wajar dan tidak membebani keuangan secara signifikan. Dan selanjutnya ada beban pajak penghasilan terhadap laba sebelum pajak. Pada tahun 2004 sebesar 37% dan tahun 2005 juga sebesar 37%. Tingkat efektivitas pajak yang stabil menunjukkan bahwa tidak ada perubahan signifikan dalam strategi perpajakan perusahaan dan bahwa struktur laba cukup konsisten secara fiskal. Nah, dari laporan laba rugi Target Corporation ini menunjukkan performa keuangan yang stabil dan tetap bertumbuh positif selama periode 2003 hingga 2005. Kinerja perusahaan terlihat dari kenaikan penjualan dalam laba bersih secara konsisten, efisiensi operasional yang terjaga, terutama terlihat dari margin laba bruto dan rasio beban penjualan umum dan administrasi, serta manajemen aset dan beban bunga yang stabil, serta strategi pajak yang konsisten.
Analisis rasio juga menunjukkan bahwa target corporation mengelola operasional dan pembiayaan dengan sangat hati-hati, namun tetap produktif. Strategi ini memungkinkan mereka untuk tumbuh secara berkelanjutan tanpa mengorbankan profitabilitas ataupun efisiensi. Laporan ini sangat bermanfaat sebagai dasar untuk proyeksi keuangan dan pengambilan keputusan yang strategis, baik oleh manajemen internal maupun investor eksternal. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Eli Habibah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proyeksi laporan laba rugi target corporation. Nah, di sini nih udah ada kan contohnya. Nah, jadi tuh kalau kita ingin mencari total pendapatan, itu kita cara menghitungnya adalah penjualan pada tahun 2025 dikali pertumbuhan penjualan, yaitu 46.839 dikali 1,114.055. Nah, itu hasilnya 52.204. Nah, penjualan pada tahun 2025 itu dilihat dari soal yang ada di buku. Nah, yang kedua, jika kita ingin mencari laba brutonya, yaitu kita harus menghitung total pendapatan dikali margin laba bruto, yaitu 52.204 dikali 32,866%, yaitu hasilnya 17.157. Nah, yang ketiga itu ada beban pokok penjualan. Nah, gimana sih cara menghitungnya? Yaitu total penjualan dikurangi laba bruto, di mana 52.204 dikurangi 17.157 dan hasilnya adalah 35.047. Nah, yang keempat itu jika ingin mencari beban penjualan umum dan administrasi, cara menghitungnya adalah total penjualan dikali beban penjualan umum administrasi dikali penjualan, yaitu 52.204 dikali 22,49% sama dengan 11.741. Nah, jika kita ingin mencari yang kelima, yaitu beban penyusutan dan amortisasi, yaitu aset tetap bruto pada awal periode dikali beban penyusutan aset tetap bruto tahun sebelumnya, yaitu 22.272 dikali 6,333% sama dengan 1.410. Nah, yang keenam itu jika kita ingin mencari beban bunganya, kita harus menghitung utang bunga awal periode dikali beban bunga atau utang jangka panjang tahun sebelumnya, yaitu 9.538 dikali 5,173%. Hasilnya adalah 493. Yang ketujuh, jika kita ingin mencari laba sebelum pajaknya, kita harus menghitung laba bruto dikurangi beban penjualan umum administrasi, dikurangi beban penyusutan dan amortisasi, dikurangi beban bunga, yaitu 17.157 dikurang 11.741 dikurang 1.410 dikurang 493.000, di mana hasilnya adalah 3.513. Nah, yang nomor 8 itu jika kita ingin mencari beban pajak penghasilan, kita bisa menghitung laba sebelum pajak dikali beban pajak penghasilan atau laba sebelum pajak, yaitu 3.513 dikali 37.809%, dan hasilnya adalah 1.328. Yang kesembilan itu laba rugi dari pos luar biasa dan operasi dihentikan itu yang 0 atau tidak ada. Nah, kalau kita mencari laba netonya itu bisa dihitung dengan laba sebelum pajak dikurangi
beban pajak penghasilan, yaitu 3.513 dikurang 1.328. Nah, hasilnya itu adalah 2.185. Nah, di sini ada perkiraan untuk laporan posisi keuangan tahun 2006. Nah, di sini tuh ada beberapa step atau langkah-langkah. Yang dimana yang pertama, diproyeksi aset lancar selain kas dengan menggunakan proyeksi penjualan atau beban pokok penjualan dan rasio putaran. Nah, yang kedua itu proyeksi kenaikan aset tetap dengan estimasi pengeluaran modal yang diambil dari tren historis atau informasi yang diperoleh dari bagian MD&A pada laporan tahunan. Nah, selanjutnya nih ada laporan posisi keuangan untuk tahun 2006. Nah, jadi kita menghitungnya itu ada beberapa langkah. Yang pertama, kita diproyeksikan aset lancar selain kas dengan menggunakan proyeksi penjualan atau beban pokok penjualan dan rasio perputaran. Nah, itu akan dijelaskan atau dihitung pada materi selanjutnya. Nah, yang kedua itu ada diproyeksikan kenaikan aset tetap dengan estimasi pengeluaran modal yang diambil dari tren historis atau informasi yang diperoleh dari bagian MD&A pada laporan tahunan. Step yang ketiga itu ada proyeksikan liabilitas jangka pendek selain utang dengan menggunakan proyeksi penjualan atau beban pokok penjualan dan rasio perputaran. Nah, step yang keempat itu diperoleh bagian jatuh tempo utang jangka panjang dari catatan kaki utang jangka panjang. Nah, yang kelima itu diasumsikan utang jangka pendek lain tidak berubah dari saldo tahun sebelumnya kecuali mereka menunjukkan tren yang diketahuinya. Step yang keenam, itu diasumsikan saldo awal utang jangka panjang sama dengan utang jangka panjang periode sebelumnya itu dikurangi bagian yang jatuh tempo sesuai dengan butir yang keempat yang dilihat di atas. Nah, yang ketujuh itu diasumsikan kewajiban jangka panjang lain sama dengan saldo tahun sebelumnya, kecuali mereka itu menunjukkan tren yang diketahui. Nah, yang kedelapan itu diasumsikan estimasi awal dari saham biasa adalah sama dengan saldo tahun sebelumnya. Yang kesembilan itu diasumsikan saldo laba adalah sama dengan saldo tahun sebelumnya. Nah, ditambah atau dikurangi laba rugi neto dan dikurangi dengan dividen yang diperkirakan. Nah, yang 10 itu diasumsikan akun ekuitas lain-lain sama dengan saldo tahun sebelumnya, kecuali mereka menunjukkan tren yang diketahui. Nah, jadi step-step ini akan dihitung pada pemateri selanjutnya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Febri Talia. Perkenalkan, nama saya Febri Talia Rahma. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, tujuan, manfaat, dan komponen dari proyeksi laporan posisi keuangan. Yang pertama itu pengertian laporan posisi keuangan. Proyeksi laporan posisi keuangan adalah laporan yang dibuat untuk menggambarkan perkiraan posisi keuangan perusahaan di masa depan yang terdiri dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Laporan ini bersifat prediktif, bukan aktual, dan disusun berdasarkan asumsi serta estimasi berdasarkan rencana bisnis atau data bisnis. Biasanya, laporan posisi keuangan ini digunakan untuk keperluan seperti analisis keuangan strategis, kayak perencanaan, pengembalian keputusan, dan penilaian risiko. Selanjutnya, ada manfaat dan tujuan. Tujuan proyeksi laporan posisi keuangan ada beberapa tujuan utama. Yang pertama adalah perencanaan keuangan strategis. Ini untuk merencanakan strategis bisnis berdasarkan kondisi keuangan yang diprediksi di masa depan. Yang kedua, evaluasi kelayakan investasi dan pembiayaan. Proyeksi ini berguna untuk menilai apakah perusahaan layak menerima investasi atau pinjaman dari pihak eksternal.
Yang ketiga, mengukur dampak keputusan bisnis. Itu tuh seperti ekspansi usaha, pembelian aset tetap, atau penambahan uang. Semuanya bisa dilihat pengaruhnya melalui proyeksi dari laporan posisi keuangan ini. Yang keempat, ada memprediksi resiko keuangan. Ini tuh termasuk potensi masalah likuiditas atau kebutuhan modal kerja. Manfaat proyeksi laporan posisi keuangan. Manfaat proyeksi laporan posisi keuangan ini ada 6. Yang pertama, perencanaan keuangan yang lebih akurat. Proyeksi laporan keuangan itu biasanya memberikan gambaran yang lebih presisi terkait kebutuhan modal dan operasional di masa mendatang. Yang kedua, ada pengambilan keputusan yang lebih tepat. Karena kita bisa memprediksi dampak dari setiap kebijakan yang akan diambil. Yang ketiga, menilai kelayakan investasi dan pinjaman. Kreditor dan investor dapat menggunakan proyeksi laporan posisi keuangan ini untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban. Yang keempat, ada mendeteksi dan mengelola resiko lebih dini. Ini berpotensi krisis keuangan bisa diantisipasi sebelum benar-benar terjadi. Yang kelima, menunjukkan kredibilitas kepada pihak eksternal. Memberikan kesan bahwa perusahaan memiliki arah dan pengelolaan yang baik. Yang terakhir, ada penyusunan anggaran dan skenario bisnis. Proyeksi bisa menjadi landasan dalam menyusun anggaran tahunan dan berbagai skenario seperti kondisi optimis, moderat, dan pesimis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang komponen utama dari proyeksi laporan posisi keuangan. Laporan ini tuh sama seperti laporan posisi keuangan biasa. Proyeksi ini terdiri dari 3 bagian, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Ada aset. Aset itu kan semua sumber daya ekonomi yang dimiliki persediaan. Aset ada dibagi 2. Yang pertama, aset lancar. Aset lancar ini seperti kas, piutang usaha, dan persediaan yang akan digunakan atau dikonversi menjadi kas dalam waktu dekat. Yang kedua, ada aset tidak lancar seperti tanah, bangunan, dan investasi jangka panjang. Yang kedua, ada liabilitas. Liabilitas itu adalah kewajiban perusahaan kepada pihak lain. Liabilitas terbagi jadi 2 juga. Yang pertama, ada liabilitas jangka pendek, misalnya utang usaha dan beban yang masih harus dibayarkan. Yang kedua, ada liabilitas jangka panjang seperti pinjaman dan obligasi. Yang ketiga, ada ekuitas. Ekuitas itu merupakan hak pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Komponen ekuitas terdiri dari modal disetor oleh pemegang saham, laba ditahan yaitu keuntungan yang belum dibagikan, dan pendapatan komprehensif lain jika ada. Saya Widya Zikra. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai laporan posisi keuangan, yang dimana pada PPT ini dilampirkan laporan posisi keuangan Target Corporation pada tahun 2003 hingga tahun 2005. Jadi langsung saja pada bagian aset, pada akun kas terjadi peningkatan signifikan dari tahun 2004 ke tahun 2005 yang menunjukkan peningkatan likuiditas dari perusahaan tersebut. Selanjutnya ada bagian piutang yang terjadinya fluktuasi, di mana turun dari 2003 ke 2004 lalu naik lagi pada tahun 2005, yang mengindikasikan pengelolaan piutangnya itu masih belum konsisten. Selanjutnya ada di bagian persediaan, naik terus setiap tahun yang bisa berarti peningkatan permintaan atau penumpukan stoknya. Selanjutnya ada aset lancar lain, terjadinya fluktuasi tajam yang terjadi penurunan besar pada tahun 2005. Selanjutnya ada aset lancar. Total dari aset lancarnya itu naik setiap tahun yang menandakan posisi likuiditasnya itu semakin baik. Pada bagian aset tetap, terjadinya peningkatan yang konsisten yang menunjukkan ekspansi bisnis. Selanjutnya ada di bagian akumulasi penyusutan yang terjadinya fluktuasi, tapi pada tahun 2003 ke 2004 itu turun, bisa jadi karena penghapusan atau penjualan asetnya. Selanjutnya ada aset tetap neto yang terjadi kenaikan wajar sejalan dengan investasi aset tetap baru.
Selanjutnya pada bagian aset lain yang terjadi penurunan tajam di tahun 2005 setelah lonjakan di tahun 2004. Selanjutnya ada total keseluruhan aset, terjadinya pertumbuhan total aset yang stabil dan mencerminkan ekspansi bisnis yang sehat. Pada bagian liabilitas, pada akun usaha, utang usaha itu bertambah setiap tahun yang bisa mencerminkan meningkatnya pembelian kredit. Selanjutnya ada utang jangka panjang di mana menurun terus, berarti perusahaan itu sedang mengurangi beban utangnya atau beban utang jangka panjangnya. Selanjutnya ada biaya yang masih harus dibayar, yaitu naik dari tahun 2004 ke 2005 yang menandakan kewajiban jangka pendeknya itu masih ada yang belum dibayar. Selanjutnya ada pajak penghasilan dan lain-lain. Terjadi penurunan tajam di tahun 2005 yang bisa disebabkan oleh insentif pajak atau pembayarannya yang tepat waktu. Selanjutnya ada total liabilitas jangka pendek. Jadi totalnya itu stabil dan tidak ada peningkatan yang lebih mencolok. Pada bagian pajak penghasilan tangguhan, yaitu bertambah, penunjukan beban pajak yang ditangguhnya itu meningkat. Jadi total seluruh liabilitasnya itu terjadi penurunan dari tahun 2004 ke tahun 2005 yang menandakan pengurangan dari liabilitasnya. Selanjutnya ada ekuitas. Pada bagian saham biasa, yaitu ada tambahan setoran modal dan penerbitan saham. Yang selanjutnya ada saldo laba yang meningkat setiap tahun. Perusahaan itu mencetak laba besar secara konsisten. Selanjutnya ada ekuitas pemegang saham yang meningkat terus, yang mencerminkan perusahaan itu sehat dan tumbuh. Selanjutnya ada di bagian rasio terpilih, yaitu pertama tingkat perputaran piutang naik dari 6.722 ke 9.240 yang terjadi pengelolaan piutang yang membaik. Selanjutnya ada tingkat perputaran persediaan yang terjadi fluktuasi tetapi tetap tinggi. Selanjutnya ada utang pajak atau beban pajak yang menurun drastis dari tahun 2004 ke tahun 2005 yang menunjukkan efisiensi pajaknya. Selanjutnya ada dividen per saham yang meningkat setiap tahun yang menguntungkan investor. Selanjutnya ada capex atau penjualan stabil sekitar 6-8% yang artinya belanja modal dilakukan proporsional terhadap pendapatan. Selanjutnya pada bagian rasio terpilih ini dijelaskan sebagai berikut. Pada proyeksi piutang, persediaan, aset tetap, hutang usaha, dan biaya yang masih harus dibayar menggunakan proyeksi penjualan dan beban pokok penjualan bersama dengan tingkat perputaran akun-akun tersebut. Sebagai contohnya, pada tingkat perputaran piutang yang didasarkan pada saldo akhir piutang usaha yang merumus total perputaran piutang usaha dibagi sama dengan penjualan dibagi saldo piutang usaha. Yang selanjutnya proyeksi piutang usaha yang dapat dihitung sebagai berikut. Proyeksi piutang usaha sama dengan proyeksi penjualan dibagi tingkat perputaran piutang usaha. Demikian pula tingkat perputaran persediaan dengan menggunakan tingkat perputaran terakhir dengan beban pokok penjualan untuk memproyeksikan persediaan, dan tingkat analisis yang lebih terperinci dapat menguji kemampuan target untuk menjual piutang usaha kepada entitas yang bertujuan khusus. Jadi selanjutnya ada aset tetap yang diestimasi sebagai saldo aset tetap bruto pada tahun sebelumnya ditambah pengeluaran modal historis dalam persentase penjualan. Dan pengeluaran modal historis ini diperoleh dari laporan arus kas. Selanjutnya ada estimasi utang usaha yang didasarkan pada perputaran piutang historis dan beban pokok penjualan. Skedul mengenai utang usaha jangka panjang yang telah jatuh tempo disajikan pada catatan atas laporan keuangan. Kemudian utang jangka panjang diestimasi sebagai saldo awal utang jangka panjang tahun sebelumnya, dikurangi estimasi bagian utang yang jatuh tempo. Tingkat utang ini akan disesuaikan untuk memperoleh saldo kas dan leverage keuntungan yang diinginkan setelah laporan posisi keuangan awalnya tersusun. Saham biasa dan treasury diasumsikan sama dengan saldo tahun sebelumnya. Materi terakhir akan disampaikan oleh Faika Ashila. Baik, perkenalkan nama saya Faika Ashila. Materi selanjutnya tentang proyeksi laporan posisi keuangan yang akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Nah, setelah kita mencari proyeksi laporan laba rugi serta membuat
tingkat perputaran dari beberapa aspek, maka selanjutnya kita dapat membuat proyeksi laporan posisi keuangan. Nah, di sini kita sudah ada datanya dari 2003 sampai 2005. Nah, di sini kita akan membuat estimasi untuk tahun 2006. Nah, kita dapat memulai dari menghitung proyeksi laporan posisi keuangan bagian aset, dimulai dari piutang usaha. Kenapa dimulai dari piutang? Karena nanti kas ini akan mengikuti dari total liabilitas dan ekuitas dikurangi dengan dari aset yang sudah kita cari tadi. Nah, piutang usaha ini estimasinya dapat kita cari dari estimasi penjualan. Datanya ini dapat kita dapatkan dari proyeksi laporan laba rugi pada tahun 2006. Dibagi dengan tingkat perputaran piutang. Nah, di sini estimasi penjualan pada tahun 2006 ini sebesar 52.204 dibagi dengan tingkat perputaran piutangnya sebesar 9,24. Maka didapatlah hasil piutang usaha pada estimasi 2006 sebesar 5.650. Nah, lalu yang kedua ini adalah persediaan, yang dimana cara mencarinya itu estimasi beban pokok penjualan pada laporan laba rugi tahun 2006 dibagi dengan tingkat perputaran persediaan. Nah, estimasi beban pokoknya ini sebesar 35.047 dibagi dengan tingkat perputarannya sebesar 5,84. Dapatlah hasil persediaannya 6.001. Lanjut ke yang ketiga ini, aset lancar lain. Ini tidak ada terjadi perubahan. Nah, yang keempat ini adalah aset tetap. Ini mana cara mencarinya ini menggunakan saldo tahun aset tetap di tahun sebelumnya ditambah dengan estimasi pengeluaran modal. Nah, cara mencari estimasi pengeluaran modal ini didapatkan dari estimasi penjualan dikali dengan capital expenditure, yang dimana saldo tahun sebelumnya ini sebesar 22.272 ditambah dengan estimasi penjualan 52.204 dikali capital expenditure-nya 6,431%. Nah, dapatlah hasilnya sebesar 25.629 untuk aset tetap pada tahun 2006. Nah, lalu yang kelima itu kita akan mencari akumulasi penyusutan. Sama seperti aset tetap, kita menggunakan saldo tahun sebelumnya ditambah dengan estimasi beban penyusutan pada laporan laba rugi yang sudah kita proyeksikan tadi. Nah, di sini saldo tahun sebelumnya ini sebesar 5.412 ditambah dengan estimasi beban penyusutannya 1.410. Maka dapatlah akumulasi penyusutan untuk estimasi tahun 2006 itu sebesar 6.822. Lalu, aset tetap neto kita dapatkan dari pengurangan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan, yang dimana 25.629 dikurang 822. Dapatlah aset tetap netonya sebesar 18.087. Lanjut yang ketujuh ini adalah aset jangka panjang lain. Ini juga tidak terjadi perubahan. Lalu yang kedelapan, utang usaha. Utang usaha ini dapat kita cari dari estimasi beban pokok penjualan pada laporan laba rugi yang proyeksinya dibagi dengan tingkat perputaran utang, di mana estimasi beban pokoknya sebesar 35.047 dibagi dengan tingkat perputarannya sebesar 5,441, sehingga estimasi pada tahun 2006 jumlah utang usahanya 6.441. Nah, yang kesembilan ini bagian lancar utang jangka panjang, yang dimana ini nih kita dapatkan sesuai dengan catatan utang jangka panjang yang akan jatuh tempo pada tahun 2006. Ini biasanya sudah disertakan. Lanjut yang ke-10 ini biaya yang masih harus dibayar. Dicarinya estimasi penjualan dibagi dengan tingkat perputaran biaya yang masih harus dibayar. Dengan estimasi penjualan 52.204 dibagi dengan tingkat perputaran biaya yang masih harus dibayarnya 28,683. Maka biaya yang masih harus dibayarnya sebesar 1.820.
Lalu yang ke-11 ini mencari utang jangka panjang, di mana ini dapat kita cari dari estimasi beban pajak yang terdapat pada proyeksi laporan laba rugi dibagi dengan persentase utang pajaknya. Nah, di sini estimasi beban pajak yang kita dapatkan sebesar 1.328 dikali dengan persentasenya 26,527%. Maka utang pajak yang kita dapatkan pada untuk estimasi 2006 ini sebesar 352. Untuk pajak penghasilan tangguhan dan liabilitas lain ini tidak terjadi perubahan. Yang 13 ini adalah utang jangka panjang, yang dimana utang jangka panjang tahun sebelumnya dikurangi dengan bagian lancar dari utang jangka panjang pada estimasi 2006. Nah, di sini utang jangka panjang tahun sebelumnya sebesar 9.034 dikurangi dengan bagian lancar utang jangka panjang estimasi 2006 sebesar 751. Sehingga utang jangka panjangnya sebesar 8.283. Nah, untuk agio saham serta saham biasa ini juga tidak terjadi perubahan. Lalu yang ke-16 kita akan mencari estimasi saldo laba. Ini juga menggunakan saldo laba pada tahun sebelumnya ditambah dengan estimasi laba neto dan estimasi dividen. Yang dimana estimasi dividen ini kita dapatkan dari berapa harga dividen per sahamnya dikali dengan jumlah saham yang beredar, yang dimana dividen yang harga dividennya sebesar 0,31 dikali dengan 891 juta lembar saham yang beredar, dapatlah estimasi dividennya sebesar 276. Lalu sehingga saldo laba yang kita dapatkan itu saldo laba tahun sebelumnya sebesar 11.145 ditambah 2185 dikurang 276. Nah, sebesar 13.054. Itu untuk saldo labanya. Nah, yang terakhir ini yang kita udah bahas tadi di awal. Untuk kas itu didapatkan dari total liabilitas dan ekuitas itu dikurangi dengan poin 1 sampai 7, yaitu bagian asetnya. Yang dimana total liabilitas dan ekuitasnya itu sebesar 34.595 dikurangi dengan poin 1 sampai 7, mulai dari piutang sampai aset lain-lain. Maka dapatlah hasil kasnya sebesar 1.402. Sekian materi dari saya, terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.